Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya pada video kali ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang anatomi fisiologi kulit dan membran mukosa. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Alfitayani dengan NIM PO 713203221053 dari D3 kelas B tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Makassar. Nah, seperti pada video sebelumnya, video ini merupakan video penugasan dari mata kuliah anatomi fisiologi oleh Ibu Yaumil Fahni Tanjung Bulu, SST MKes. Nah, yang pertama yaitu kulit. Kulit adalah organ tubuh terluas yang menutupi otot dan mempunyai peranan dalam hemostasis. Kulit mempunyai fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai trauma dan penahan terhadap bakteri, virus, dan jamur. Kehilangan panas dan penyimpanan panas diatur oleh vasodilatasi atau sekresi kelenjar-kelenjar keringat. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan subkutan. Adapun fungsi kulit yang paling utama adalah melindungi tubuh bagian dalam seperti tulang, organ, otot, sendi, saraf, pembuluh darah, dan jaringan ikat tubuh. Kulit juga berperan sebagai pelindung alami tubuh dari paparan radiasi zat beracun, serta beragam virus, bakteri, jamur, dan parasit penyebab infeksi. Nah, teman-teman, seperti pada gambar di samping ini, bisa kita lihat bahwa yang pertama itu epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit terluar yang nampak oleh mata. Ketebalan epidermis berkisar antara 0,4 sampai 1,5 mm. Mayoritas sel, 80% dari keseluruhan sel yang terdapat pada epidermis adalah keratinosit. Epidermis terdiri dari 4 lapisan yang memiliki diferensiasi keratinosit yang berbeda-beda. 4 lapis epidermis dimulai dari lapisan paling dalam, yaitu yang pertama lapisan basal, yang kedua lapisan spinosus, yang ketiga lapisan granulosum, yang keempat lapisan corneum. Nah, selanjutnya yaitu dermis. Dermis merupakan sistem integrasi dari jaringan konektif fibrosa, filamentosa, dan nidus yang juga merupakan lokasi terdapatnya pembuluh darah dan saraf di kulit. Serabut Golgi merupakan komponen yang paling banyak terdapat di dermis. Pada dermis juga didapatkan adneksa kulit yang berasal dari epidermis, fibroblast, makrofag, dan sel emas fibroblast yang menyintesis jaringan elastin dan substansi dari dasar pada dermis yang terdiri dari glikosaminoglikan dan asam mikopolisakarida. Nah, yang ketiga itu hipodermis atau subkutis. Hipodermis tersusun dari kumpulan sel-sel adiposit yang tersusun menjadi lobulus-lobulus yang dibatasi oleh septum dari jaringan ikat fibrosa. Jaringan pada hipodermis berfungsi untuk melindungi tubuh, berperan sebagai cadangan energi, dan melindungi kulit, dan berperan sebagai bantalan. Kit lapisan ini juga memiliki peran secara kosmetik, yaitu dalam membentuk kontur tubuh seseorang. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu membran mukosa. Membran mukosa merupakan melapisi saluran pencernaan, saluran respirasi, saluran kelamin, dan saluran ekskresi. Sama seperti kulit, membran mukosa tidak dapat ditembus oleh bakteri dan virus karena antara satu membran dan membran yang lain sangat rapat. Selain itu, membran mukosa juga melawan bakteri dengan pertahanan kimiawi. Membran mukosa menghasilkan mukus atau lendir yang merupakan cairan kental untuk mengikat dan menggumpalkan bakteri atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Gumpalan ini kemudian akan dibuang oleh tubuh dalam bentuk cairan kental melalui mekanisme bersin atau batuk. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu membran mukosa meliputi antara lain yaitu yang pertama, mukosa hidung. Salah satu fungsi utama dari hidung adalah
menyaring udara yang masuk saat inspirasi dan untuk melindungi paru-paru dari pengaruh udara luar yang banyak mengandung bakteri dan bahan polutan. Nah, yang kedua yaitu mukosa mulut. Mukosa mulut adalah jaringan yang melapisi rongga mulut, terdiri dari dua bagian, yaitu epitel dan lamina propria. Lamina propria mengandung serabut kolagen, serabut elastik, retikulin, dan jaringan penghubung. Lapisan di bawah propria adalah lapisan submukosa yang merupakan jaringan ikat kendor yang mengandung lemak, pembuluh darah, limfe, dan saraf. Nah, yang ketiga yaitu mukosa lidah. Mukosa pada permukaan bawah lidah sifatnya licin dan di bawahnya terdapat tunika mukosa. Pada permukaan atas terlihat banyak tonjolan-tonjolan kecil yang disebut papil lidah, yang memberikan kesan kasar pada lidah. Terdapat 4 jenis papil, yaitu papilla filiformis, papilla fungiformis, papilla circumvallata, dan papilla foliate. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi anatomi fisiologi kulit dan membran mukosa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.